Oke, siap. Apakah sudah terlihat semuanya? Screen aku, teman-teman. Coba di absen dulu, suara aman, screennya aman. Sudah aman. Oke. Jadi produk ini namanya teman-teman adalah Novage Plus Procuticals Ultra Light. Jadi namanya aja udah kebayang ya, Ultra Light. Jadi Ultra Light itu artinya super ringan gitu ya. UV HD Shield SPF 50. Nah, jadi keluarannya dari brand apa? Dari keluaran brandnya Novage Plus Procuticals. Mungkin teman-teman dulu ingat ya, ada Novage, tapi ada juga Novage Procuticals. Sadar nggak? Ada perbedaannya. Ya, ada perbedaan lainnya ya atau rangkaiannya. Jadi ada betul-betul no veg yang memang set gitu ya, yang di apa desain untuk set skincare yang memang untuk anti aging gitu ya expertnya. Untuk perawatan sehari-hari dengan 4 step. Sedangkan kalau no veg Procuticals ya, itu dia targeted. Tetap anti aging karena sama-sama di bawah payung no veg gitu ya. Tapi dia targeted, teman-teman. Jadi solusi untuk mentargetkan ya masalah-masalah pada penuaan atau anti-aging. Nah, karena Novage itu berganti nama jadi Novage Plus gitu kan, makanya yang Procuticals juga ganti. Namanya juga jadinya Novage Plus Procuticals. Dan ini ya mungkin di tahun ini adalah produk Novage Plus Procuticals keberapa? Ada yang ingat nggak? Novage Plus Procuticals keberapa di tahun ini? Sunscreen ini. Ada yang ingat gak? Coba aku mau tes-tes. Ada yang ingat gak? Wah, macet nih. Nggak ada yang jawab. Kayaknya masih pada lupa-lupa. Enggak. Iya. Kalau tahun ini, correct me if I'm wrong ya. Seingat aku kedua deh nih, Kak. Yang pertama itu adalah si Novage Plus Procuticals Micro Essence. Ingat gak yang di spray itu? Itu kan sudah berubah ya jadi Novage Plus ya. Kalau dulu Novage Procuticals kita udah ada AHA, kita udah ada Oil Balance, tapi belum namanya Novage Plus Procuticals. Jadi ya Novage Plus Procuticals ada yang micro essence dan juga sekarang ada yang UVH Day Shield gitu alias sunscreen. Oke. Nah, kenapa sih kita perlu sunscreen? Kenapa juga sunscreen tuh kayak heboh banget gitu kan? Semenjak skincare itu trennya meningkat, sunscreen itu juga salah satu produk yang paling banyak dicari, setuju nggak teman-teman? Termasuk sama teman-teman brand partner kan ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kulit kita kalau misalnya kena paparan matahari dan polusi gitu? Kenapa penting banget kita tuh pakai sunscreen? Kita akan bahas ya. Jadi teman-teman, paparan matahari dan polusi itu bisa nyebabin apa aja sih? Yang sehari-hari kita ketemu nih, matahari gitu ya. Meskipun manfaatnya banyak banget nih matahari terhadap tubuh kita, terhadap kulit kita, tapi ada resikonya juga pastinya. Ya, dan ada apa namanya? Ada masalahnya juga yang bisa akan ditimbulkan gitu loh selain manfaat gitu ya. Kalau polusi tentu saja nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi matahari dan polusi ini kalau kita bilang sama-sama oksidan ya. Yang kita sebutkan kalau kita minum vitamin atau kita biasanya dengar antioksidan itu kan kita sering dengar antioksidan gitu kan. Artinya apa sih antioksidan? Yaitu melawan melawan oksidasi, melawan oksidan dari mana racun-racun itu. Ya termasuk salah satunya resiko dari paparan matahari dan polusi gitu loh sebagai oksidan bagi tubuh kita dan kulit kita. Nah, kalau di kulit itu apa sih penyebabnya? Menyebabkan apa sih gitu kan ke kulit kita? Kita lihat ya satu-satu ya. Nah, ups. Jadi pertama dia akan menyebabkan kulit yang kusam. Ini real pic ya. Ini real pic. Mungkin teman-teman juga familiar ya sama fotonya karena sempat juga dijadikan foto before after untuk pemakaian Novage Plus ya di yang kita share juga di id.oriflame. Nah, ini fit foto before-nya nih teman-teman. Bisa kelihatan masalah kayak gini tuh adalah masalah yang ditimbulkan termasuk ya dari paparan matahari dan polusi sehari-hari. Jadi kusam, pori-porinya banyak tersumbat, skin barriernya lemah gitu kan. Nah, ini nih real peak dari kulit tuh ya kayak gini gitu ya. Apalagi?
problem yang di apa bisa timbul gitu ya. Yang kedua adalah penuaan dini. Jadi kulit yang kendur, ada garis-garis halus, ada keriput. Itu banyak faktor, tapi salah satu penyebab utamanya kenapa kita jadi menua lebih cepat gitu ya daripada seharusnya atau lebih tua daripada umur kita yang seharusnya gitu ya kulitnya karena adanya paparan matahari yang berlebihan tanpa perlindungan gitu ya dan juga polusi yang berlebihan gitu. Dan kita tidak punya kemampuan antioksidan kita juga nggak semampu itu untuk melawan hal yang berlebihan kayak gitu ya. Nah, yang ketiga bisa menyebabkan apa lagi? Dehidrasi. Jadi kulitnya tuh kurang kadar air. Kebayang nggak kulit kurang kadar air kayak ibaratnya buah kismis gitu ya. Tahu kismis kan ya teman-teman ya kismis kalau kering lagi jadi prune tuh yang biasa dipakai di kue-kue. Jadi bayangin dia nggak ada airnya ya makin keriput, makin kelihatan penuaannya karena apa? Karena kurang air gitu, dehydrated gitu ya. Dan juga bisa juga yang apa bisa juga dia menyebabkan hiperpigmentasi atau flek-flek hitam yang ada di kulit kita gitu. Dan masalahnya juga dia juga bisa menyebabkan berkurangnya kolagen. Jadi kan di lapisan kulit kita tuh ada juga ya kolagen dan elastin gitu kan ada banyak beberapa komponen gitu kan yang memang berperan untuk kulit kita tuh kenceng gitu kan. Kelihatannya tuh nggak tua gitu kan. Kayak misalnya kolagen itu tuh berperan kepada pengencangan kulit gitu. Jadi bayangin kalau misalnya si fiber atau serat kolagennya tuh berkurang terus-menerus, ya kulit kita jadi kendor gitu loh. Padahal kita belum tua-tua banget gitu kan, tapi kulitnya jadi mengendur karena kolagennya atau ibaratnya bempernya gitu ya yang bikin kenceng itu jadi berkurang. Oke, jadi itu teman-teman kenapa penting pakai sunscreen ya? Karena ya masalahnya bisa bisa kayak gini nih gitu yang ditimbulkan oleh matahari dan polusi gitu. Nah, jadi kesimpulannya 80% kerutan itu bisa disebabkan oleh sinar UV. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kalau sinar UV itu kita taunya ada UVA dan UVB ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak kalau UVB? Kalau UVB itu dia menyinari kulit kita sampai mana sih sinarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Coba tulis di kolom chat. Apakah dia sampai epidermis? Apakah dia sampai ke dermis? Masih ingat nggak? Epidermis tuh lapisan paling atas, dermis tuh lapisan kedua, dan hipodermis paling bawah ya. Nah, di kolagen ini letaknya ada di dermis nih. Nah, kira-kira UVB itu sampai kemana? Epidermis apa ke dermis, teman-teman? Ayo. Wah, ada yang jawab dermis, ada yang jawab epidermis, cuman banyak UVB sampai ke dermis, epidermis. Wah, ini ini ya beragam ya jawabannya ya. Yang betul adalah teman-teman UVB ya, UVB itu sampai ke epidermis atau ke permukaan. Oke, dia nggak sampai sampai ke dermis sampai ke bawah. Makanya hasilnya adalah apa? Hasilnya tanning kulit kita. Bisa 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 bikin kulit kita jadi tanning, jadi sunburn. Lihat kan ya kalau misalnya ada khususnya kayak orang yang misalnya kulit putih gitu. Oh dia sampai kayak luka gitu kan, sunburn, perih, memerah gitu kan, jadi matung kulitnya. Nah itu karena sunburn, karena UVB ini teman-teman. Oke, jadi ultraviolet burning ini ya, jadinya UVB ini sampai ke epidermis dan dia bisa menyebabkan kulit kita jadi menggelap ya kan, bisa juga kena sunburn gitu ya. Itulah yang disebabkan oleh UVB. Oke, nah kalau UVA sampai mana teman-teman? Ayo coba. Kalau UVA, oh kata Ray Sunscreen Hunter, wow ya. UVA kerusakannya lebih jauh ke dalam. Dermis. UVA lebih panjang gelombangnya, rusak sampai ke dermis juga Kak Agustika. Yes, betul sekali. Jadi kalau UVA itu gelombangnya tuh lebih panjang. Jadi dia bukan hanya sampai epidermis tapi terus dia, bukan hanya epidermis tapi terus sampai ke dermis. Ya. Hai teman-teman, tolong di-mute ya. Aku yang baru join atau yang sudah join yang mic-nya nyala, tolong di-mute ya teman-teman ya. Nah,
UVA itu sampai ke dermis nih. Nah, sedangkan di dermis itu kan letaknya banyak sel-sel kita yang berpengaruh banget terhadap aging gitu ya, terhadap tampak mudanya kulit kita gitu ya, kolagen, elastin, fibroblast gitu kan, banyak banget nih. Nah, di dermis inilah si UVA itu sampai gitu, akhirnya bisa apa? Bisa yang tadi bisa bisa merusak gitu ya serat-serat dari kolagen. Makanya itu yang bikin kulit kita jadi lebih kendor, adanya penuaan dini gitu kan. Karena letaknya semua sel-sel yang bertanggung jawab akan penuaan itu ada di dermis, guys, gitu. Jadi bayangin kalau UVA-nya masuk dermis ya itu semua jadi berpengaruh gitu loh. Ya, jadi nggak heran kalau ada penuaan dini, kita timbul kerutan, adanya hiperpigmentasi alias flek gitu ya. Nah, itu karena sinar UVA. Tapi coba siapa di sini masih nggak ada nggak dari kalian gitu ya atau customer yang sering ininya nih mindsetnya pakai sunscreen cuman karena takut hitam? Ada nggak yang kayak gitu? Padahal jauh daripada itu gitu ya. Sunscreen itu bukan karena kita tuh takut hitam. Justru itu kita harus bersyukur ya. Kalau misalnya kita masih bisa tanning. Nanti aku akan jelasin kenapa. Tapi lebih kepada ini gitu loh. Lebih kepada kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen ya, efeknya tuh jauh daripada itu. UVA ini tuh bisa bikin penuaan yang berpengaruh di dalam sel-sel kita tuh pengaruh ke penampakan kulit kita gitu ya. Jadi itulah yang tidak banyak disadarin kenapa penting pakai sunscreen. Oke? Nggak cewek, nggak cowok, semuanya sama pentingnya. Oke? Nah, tadi aku bilang ada yang merasa pengen apa namanya, cuman takut hitam gitu kan? Ya kan, cuman takut hitam gitu pakai sunscreen. Nah, padahal apakah setiap orang memiliki resiko sama terhadap sinar UV? Jawabannya adalah enggak. Enggak ya teman-teman ya. Jadi setiap orang itu punya sensitivitas, punya kebutuhan SPF atau perlindungan yang berbeda-beda tergantung fototipenya. Oke, apa itu fototipe? Aku akan perlihatkan ya. Jadi fototipe itu dibagi berdasarkan Fitzpatrick Scale ya. Ini dipakai juga di dunia medis biasanya. Itu tuh ada tipe 1 sampai 6. Itu dibagi berdasarkan tipe kulit, indeks melaninnya, sensitivitasnya terhadap UV, dan resiko kanker kulit gitu ya. Nah, tipe 1 itu tuh tipe kulit yang putih banget gitu. Jadi kayak penyanyi Ed Sheeran, tahu nggak sih teman-teman yang rambutnya merah gitu ya, yang kulitnya putih banget gitu. Biasanya yang rambutnya merah sampai jenggotnya merah gitu ya, warnanya bener-bener kayak kemerahan gitu. Itu dia adalah tipe 1 yang paling putih banget. Nah, melanin kan yang memberi warna pada kulit kan ya. Itu pun ada jenisnya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Tapi melanin ini tuh ada 2 tipe gitu ya. Ada yang merah orange dan juga ada yang kecoklatan gitu kan. Nah, melanin yang melindungi itu tuh yang tipenya kecoklatan itu tadi gitu. Namanya eumelanin. Nah, tipe 1 punya eumelaninnya ini punya warna coklatnya tuh dikit banget. Coba kita bisa lihat gak? Dikit banget. Jadi dia susah banget tanning. Oke. Coba bayangin kalau dia susah tanning. Artinya ya dia itu tidak dia tidak ada pelindung alaminya. Karena apa teman-teman? Tanning itu ya. Makanya tadi aku bilang kita harus bersyukur kalau misalnya kita bisa tanning karena tanning tuh kayak SPF alami gitu loh. Kalau kalau kita kepapar matahari, kulit kita tuh akan ngeluarin ya melanin lebih banyak gitu kan. Kita bikin tanning supaya si panas mataharinya tuh diserap oleh si melanin yang nggak langsung membakar ke kulit. Nah, bayangin dia ya tipe 1 ini melaninnya di jadi dia nggak bisa tanning. Jadi otomatis si UVB tadi dan UVA langsung masuk dan membakar gitu ya kulitnya. Tidak ada perlindungan lagi dari si melanin gitu ya. Oke, jadi makanya dia butuh apa? Butuh sunscreen yang lebih strong dan harus reapply berkali-kali karena dia tidak punya SPF alaminya itu untuk kebakar gitu ya. Untuk menjaganya dari terbakar itu tadi. Oke, makanya yang paling sensitif terhadap UV adalah tipe 1. Nah, tipe 2 itu yang rambutnya blond, yang kulitnya putih juga gitu ya. Tipe 3, tipe 4 sampai ke tipe 5 itu eh, banyak kita temukan di Asia dan Indonesia juga ya. Jadi yang warna rambutnya gelap, yang kulitnya tipe 3 itu agak cerah, tapi tipe 4 tuh agak sawo matang, tipe 5 tuh lebih gelap. Nah, itu biasanya tipe 3 sampai 5 tuh itu yang common ada di Indonesia.
Oke. Nah, dia tipe 3 sampai 5 ini kalau kita lihat di tengah-tengah nih, indeks melaninnya kan banyak. Jadi gampang untuk tanning gitu. Jadi kalau kena matahari kita bisa tanning gitu. Jadi lebih tidak terlalu sensitif terhadap terbakar gitu. Terhadap sunburn, tapi bukan berarti aman dari UVA juga tadi ya. UVA kan soalnya sampai dalam lagi tuh, tetap aja resikonya tinggi terhadap UVA. Tapi untuk kebakarnya itu karena kita punya melanin ya, kita bisa tanning, itu ada SPF alaminya lah, kita bisa bilang gitu ya. Termasuk yang tipe 5, tipe 6 itu tidak terlalu sensitif terhadap sunburn gitu ya. Tapi dia juga tetap tidak terhindar dari resiko UVA. Oke, jadi baik sinar itu kita pahamin lagi bukan terhadap kebakar doang atau tanning doang, tapi juga efeknya terhadap anti-agingnya itu, UVA-nya itu. Oke, semoga sekarang teman-teman udah makin memahami ya. Jadi ilangin tuh mindset kalau misalnya kita tuh pasti nggak, kita pakai sunscreen untuk supaya nggak hitam gitu kan. Karena otomatis teman-teman kalau misalnya paparan sinar mataharinya juga tinggi banget, otomatis kulit kita juga mau melindungin kan. Mau kita pakai sunscreen pun dia akan tetap ada tanning gitu loh. Oke, meskipun kalau ada sunscreen itu meminimalkan karena yang masuk atau menjadi pemicu itu ada kesaring sama si sunscreennya gitu. Tapi nggak terlalu menghindari juga untuk tidak tanning gitu loh. Mau nggak mau tubuh kita merespon ya kan, itu tadi dengan mengeluarkan perlindungan gitu alias kita jadi tanning. Jadi nggak apa-apa tanning itu ya, tapi tetap diproteksi supaya nggak terbakar, supaya menghindari resiko-resiko yang tadi kita sebutin. Oke? Nah, jadi solusinya apa dari Oriflame yaitu tada ya, Novage Procuticals Ultralight UVH Day Shield SPF 50 yang bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA dan juga UVB. Oke. Buat yang nanya-nanya, sorry ya, aku belum bisa lihat di kolom chat. Nanti ada sesi Q&A, kalian boleh nanya sepuasnya. Oke, jadi tahu nggak sih teman-teman, kalau kita baca SPF itu adalah faktor yang menentukan tingkat perlindungan pada sinar UVB. Jadi SPF sama dengan melindungi kita dari sunburn, dari tanning tadi, dari terbakar. Oke? Kalau misalnya SPF-nya 1 sampai 14, dia tuh artinya proteksinya rendah. SPF 15 sampai 29 dia artinya proteksinya sedang. SPF 30 sampai 49 artinya proteksinya tinggi. Inilah yang kita butuhkan, ya. Minimal SPF 30. SPF 50 ke atas itu proteksi sangat tinggi. SPF lebih dari 50 itu sebenarnya tidak terlalu jauh dengan SPF 50. Makanya di peraturan baru di Eropa gitu ya, kebanyakan juga SPF udah nggak ada lagi SPF 80 atau berapa gitu ya. Di encourage gitu ya untuk penulisannya tuh adalah 50 plus gitu, makanya namanya 50 plus gitu, karena mau SPF 100 pun atau 86 pun itu daya proteksinya tidak akan terlalu jauh gitu ya dari SPF 50. Ini sudah paling tinggi. Oke? Nah, sedangkan kalau PA gimana Kak? Gitu kan, karena banyak kan yang sering kayak nanyain PA gitu kan. Nah, jadi PA itu cara penulisan ya dengan metode pengujian tertentu dari Asia gitu kan. Jadi punya metode pengujian tersendiri untuk perlindungan terhadap UVA, terhadap sinar UVA. Nah, kalau di Eropa tuh tidak menggunakan penulisan secara PA karena nggak pakai metodologi itu gitu. Oke, jadi PA itu faktor yang menentukan tingkat perlindungan pada sinar UVA. Oke, nah kalau misalnya di Asia penulisannya tuh lebih ke PA plus gitu ya, itu setara dengan UVA 1 sampai 4. Artinya proteksinya rendah. Kalau PA plus plus plusnya 2 itu setara dengan UVA 4 sampai 8. Itu proteksinya sedang. Kalau PA plusnya 3 itu UVA 8 sampai 16 dengan proteksinya tuh tinggi. Kalau PA plusnya 4 itu UVA lebih dari 16. Jadi artinya proteksinya sangat tinggi. Nah, tapi kedua ini eh, metodologinya beda, metodologi pengujiannya beda ya teman-teman ya. Jadi yang PA ini biasanya memang tidak dipakai di produk-produk Eropa pengujiannya gitu. Tapi kalau dilihat daya proteksinya itu setara dengan UVA yang tadi aku sebutkan gitu, UV 4 sampai 8 itu setara dengan PA++ gitu. Oke. Nah, Novage Plus Proceutical Ultra Light
panjang ya. Ultralight UVA Day Shield ini dia tuh punya SPF 50 dan UVA 17. Oke, karena kalau di Eropa memang sudah wajib ya, UVA itu dicatat ya teman-teman ya. Di Eropa termasuk produk Oriflame itu mengikuti standar kalau misalnya UVA itu harus sepertiga perlindungannya dari SPF-nya. Oke, sepertiga dari SPF-nya. Jadi ini SPF 50 at least perlindungan terhadap UVA-nya harus sepertiga dari SPF-nya. Oke, nah sepertiga dari 50 berapa tuh? Coba tolong yang pintar matematik ya. Itu minimal segitu dalam aturan Eropa ya. Tapi kita UVA-nya 17 ya, yang termasuk di sini kalau misalnya kita mau menyetarakan dengan metode penulisan Asia ya kan, itu setara dengan PA plus PA plus 4. Tapi boleh nggak kita klaim atau kita tulis sebagai PA plus itu? Tidak boleh karena kita tidak melakukan pengujian dengan metode tersebut gitu. Oke, nanti kalau teman-teman masih bingung boleh ditanya ya. Jadi kita tulis aja UVA 17 gitu atau setara dengan perlindungan UVA yang paling tinggi perlindungan proteksi yang sangat tinggi terhadap UVA dan UVB. Oke. Nah, aku mau jelasin di sini. Kenapa dia tidak ada PA plus-plusnya? Jadi proteksi UVA pada sunscreen ini mengikuti metode standar pengujian Eropa dengan in vivo UVA PF, oke? Yang memastikan ya proteksi UVA minimal sepertiga dari proteksi UVB. Oke, jadi dengan proteksi kita yang UVA 17 artinya proteksinya sangat tinggi gitu. Yang mampu memproteksi 90% dari sinar UVA. Nah, setara dengan PA++++. Ups, sorry. Tapi Oriflame tidak melakukan pengujian dengan metode PA pada produk ini karena alasan etikal, ya. Karena alasan etikal. Jadi ternyata teman-teman pengujian PA itu tuh harus melalui human juga gitu loh. Melalui uji menggunakan manusia juga kebanyakan gitu ya. Di mana manusia itu tuh juga apa? Ada proses di mana mereka juga harus dibakar, harus terbakar gitu ya, seperti terbakar gitu kan. Jadi kurang etikal gitu ya. Jadi memang kebanyakan untuk standar pengujian Eropa itu kurang etikal gitu. Oke, jadi SPF 50 dan UVA 17 itu berarti menyimpulkan gitu ya kalau misalnya sunscreen ini punya perlindungan sangat tinggi ya baik terhadap UVA dan juga UVB dengan broad spectrum filter. Oke, apa itu broad spectrum? Broad spectrum itu artinya perlindungan yang luas gitu ya terhadap UVA dan juga UVB, bukan hanya salah satu aja gitu ya, tapi terhadap UVA maupun UVB. Dan broad spectrum itu juga bukan klaim yang asal gitu. Dia tuh harus benar-benar teruji gitu ya kalau memang dia menggunakan filter yang broad spectrum gitu, alias dia tuh bisa bisa apa? Melindungi dari sinar UVA dan UVB gitu. Oke. Nah, jadi untuk aksinya nih, manfaatnya bukan hanya dia tuh tadi kasih si broad spectrum alias perlindungan maksimal terhadap UVA dan UVB, dia juga bisa ada manfaat anti-agingnya alias memberikan perawatan anti-aging. Oke, jadi ini tuh sunscreen yang ringan banget karena kan emang ultralight ya. Dengan teknologi Advanced Skin Protect yang menggabungkan perlindungan maksimal kulit terhadap faktor-faktor eksternal ini plus manfaat perawatan anti-aging. Keren banget gak sih? Ya, dan ini aku setuju banget cocok untuk semua jenis kulit, itu udah luar biasa banget. Jadi mau kulitnya oily, dry, menua, semua bisa pakai ya teman-teman ya. Dan formulanya juga dibikin supaya kulitnya tuh tetap bisa bernafas. Itu penting banget gak sih? Sering nggak pakai sunscreen bikin jerawatan? Ya. Nah, formula di dalam sunscreen ini itu tuh bisa, itu breathable formula ya. Alias tetap formulanya tuh bisa bikin kulit tuh nafas gitu. Nah, dan yang kerennya lagi hasil akhirnya tuh juga transparan gitu. Jadi nggak ada tuh white cast ya kan? Atau menggumpal gitu ya. Dan ini juga telah teruji secara dermatologi pastinya ya, dan juga size-nya adalah 30 mili. Oke.
Lanjut lagi kita bahas ke perlindungannya tadi. Tadi kan perlindungan maksimal. Emang selain broad spectrum tadi apa aja sih? Kok dia teknologinya ada namanya Advanced Skin Protect nih di packagingnya, ya kan? Biar temen-temen tahu apa sih bedanya gitu ya. Nah, Advanced Skin Protect ini teman-teman, ini teknologi yang kaya banget antioksidan. Tadi aku bilang sinar matahari, polusi itu tuh oksidan gitu kan. Jadi teknologi antioksidan ini ya itu bantu melindungi kulit dari stres. Kulit kita tuh jadi jangan sampai terdampak dengan stres oksidatif karena faktor-faktor di luar sana, matahari, polusi gitu ya. Sinar UVA, ya kan? Nah, sekaligus dia itu juga memberikan manfaat perawatan anti-aging dengan menjaga kolagen alami kita. Keren banget nggak? Jadi kan tadi aku kasih lihat kolagen ada di dermis kita kan. Dia itu bisa berdampak kalau kena UVA. Ini kolagennya dijagain teman-teman. Jadi otomatis kita juga tidak kena matahari, nggak worry kita jadi kendor kulitnya. Gitu. Nah, apa aja yang terdapat di Advanced Skin Protect? Ini adalah sunflower sprout yang merupakan antioksidan, kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan fatty acid yang manfaatnya bisa melindungi kondisi kolagen. Bayangin ya, fungsinya bisa melindungi kolagen kita even pada saat kita tuh terpapar matahari. Oke? Dan juga menjaga proses produksi alaminya. Jadi dia tetap terproduksi dengan baik. Oke, dan satu lagi mengandung taratenin. Taratenin ini tuh merupakan antioksidan yang kuat dan efektif yang bisa melindungi kulit dari kerusakan akibat polusi. Ya, udahlah kita ada filter UVA, UVB, broad spectrum ya kan. Udahlah ada Advanced Skin Protect yang melindungi dari kerusakan supaya kolagen kita nggak rusak, supaya terlindungi dari polusi. Kurang apa? Ya, kurang apa coba ya? Jadi tadi ya selain ada Advanced Skin Protect, ada filter UVA UVB di mana filternya ini adalah chemical jenisnya ya. Jadi pasti teman-teman di sini ada yang nanya, Kak, ini sunscreennya chemical atau physical atau hybrid? Jadi ini adalah chemical sunscreen. Oke, teman-teman, chemical sunscreen. Karena filter yang dipakai ya, baik SPF-nya ataupun UVA-nya gitu ya, UVA filternya, itu adalah jenisnya chemical ya, yang performance-nya tinggi banget yang bantu melindungi kulit dari paparan UVA maupun UVB. Plus ada vitamin E juga untuk sebagai antioksidan tambahan yang bisa memelihara kulit dari kerusakan akibat polusi. Oke? Kurang apa ya isinya ya? Oke banget kan? Nah, tapi Kak, kalau pakai sunscreen suka kayak gitu loh. Atau kayak kayak gini. Bagus sih formulanya, tapi kadang kayak teksturnya nggak enak gitu kan. Banyak kan temen-temen ya, sunscreen yang formulanya, kayak keren banget, tapi kalau dipakai nggak enak, ya sama juga gitu kan. Makanya kita, Oriflame tuh sangat mendengarkan itu gitu. Kita bukan cuman formulanya yang bagus, tapi juga teksturnya dibikin yang super duper nyaman banget dan enak banget. Karena nggak mau kayak gini nih, kayak geisha gini ya. Jadi kayak topeng gitu kan, atau malah bikin kayak gini nih ya, jadi jerawatan. Nggak mau dong, meskipun formulanya bagus, tapi kalau misalnya teksturnya nggak enak mah kita juga males ya kan. Nah, jadi kita juga mengconsider itu banget ya, si sunscreen Novage Plus Proceuticals ini itu dibuat dengan formula invisible, jadi nggak ada white cast. Oke, jadi kalau kita pakai itu akan langsung menyatu dengan kulit kita. Formulanya tuh invisible, nyaman banget di kulit. Oke, plus ini juga bisa dijadikan primer yang ideal banget. Oke, alias dia tuh tahu kan ada yang sunscreen yang bikin makeup kita jadi nge-crack. Itu nyebelin banget. Pernah nggak kayak gitu? Ya. Nah, ini untuk digunakan di under makeup kita itu juga oke banget. Udah diuji juga, maksudnya di bawah makeup itu tuh sama sekali nggak mengganggu makeup kita. Karena ada instant skin priming efeknya ini. Yang kalau berdasarkan consumer testnya nih, orang yang pakai gitu ya, dan aku pun setuju banget, aku nggak peres ya, beneran aku setuju banget makeupku aman banget pakai ini. Oke, 86% kulitnya malah terasa lebih lembab, 84% merasa kulitnya lebih halus, dan 79% merasa kulitnya lebih lembut gitu. Jadi benar-benar apa
ideal banget sebelum makeup kan pakai sunscreen ya, kita tahapan akhir skincare kan pakai sunscreen. Itu bener-bener nyaman banget gitu loh. Makeup juga nggak bikin makeup itu jadi pecah-pecah gitu ya. Sangat makeup friendly. Dan tadi kan ada yang bikin jerawatan gitu ya, sunscreen ya. Nah, ini good news-nya juga teman-teman, formulasinya bahkan kemasannya seperti biasa ya Oriflame ya. Very carefully diselect gitu. Jadi benar-benar secara selektif itu hati-hati banget dipilihnya ya. Ini cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Oke, jadi yang punya kulit sensitif ini juga bisa pakai ini. Karena diujikan juga ke kulit sensitif. Dan ini penting banget tadi yang takut jerawatan. Karena ini non-comedogenic. Jadi formulanya itu tidak menyumbat pori artinya kalau non-comedogenic ya. Jadi mengurangi resiko pembentukan jerawat. Tapi ya teman-teman juga kalau pakai SPF bersihin mukanya harus benar ya. Meskipun formulanya non-comedogenic, tapi SPF itu filter itu kan oil base gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bersihin muka, pastiin double cleansing gitu kalau misalnya malam-malam supaya betul-betul bersih. Kalau misalnya bersihin mukanya nggak terlalu bersih ya, kok jerawatan ya bukan nyalahin sunscreennya tapi ya karena bersihin wajahnya juga nggak bener-bener gitu ya. Teruji secara dermatologis dia tuh bebas oksibenzon ya. Oksibenzon itu juga salah satu filter yang common atau umum dipakai di sunscreen ya. Dan dia juga packagingnya tuh green alias menggunakan bahan-bahan yang recyclable. Oke, jadi kurang apa lagi ya? Nah, aku akan jelasin sedikit juga tentang oksibenzon. Jadi kata-kata bebas oksibenzon tadi ya, oksibenzon itu sebetulnya bukan bahaya teman-teman. Dia tuh disetujui sebagai produk kosmetik yang aman digunakan dalam batasan tertentu ya pastinya ya. Nah, tapi Oriflame itu mengikuti standar Eropa yang ketat. Oke, jadi seringkali kita tuh bahkan ngelampauin standar Eropa. Jadi kita mau bener-bener aman banget deh meskipun oksibenzon masih boleh gitu ya. Dalam batas tertentu di Eropa kayak mungkin kayak misalnya di Indonesia ada aturannya berapa gitu ya. Di Eropa lebih sedikit lagi. Nah, kita lebih memilih nggak usah deh gitu. Jadi benar-benar menghindari resiko gitu. Nah, Novage Plus UVH Day Shield ini itu dengan bangga mengatakan kita memilih memformulasikannya tanpa oksibenzon karena kita menganggap oksibenzon sebagai bahan yang perlu diperhatikan dari dampak lingkungannya. Jadi bukan hanya concernnya terhadap kulit tadi ya dalam batasan tertentu, tapi lebih ke dampak lingkungannya itu juga kurang baik gitu. Makanya kita betul-betul menghindari itu. Oke, nah lanjut lagi. Jadi kesimpulannya adalah apa aja yang ada di sunscreen ini ada selain tadi ya kita ngomongin dari teknologinya, tapi secara tekstur ya, secara kenyamanan dipakainya dia good under makeup karena ada instant skin priming. Dia cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Dia no white cast karena invisible formula dan juga dia non comedogenic. Ya, jadi tadi kita udah bahas teknologinya yang keren banget melindungi kolagen kita, broad spectrum UV. Nah, ini juga secara tekstur juga heavenly ya. Oke banget, nyaman banget. Nah, jadi kesimpulannya key selling point-nya ya kan teman-teman di sini kan banyak yang jualan juga ya. Jadi manfaatnya apa sih? Four in one gitu kan. Jadi manfaatnya tadi dengan filter broad spectrum, jadi perlindungannya maksimal banget dari paparan matahari dan juga polusi. Dengan Advanced Skin Protect bukan hanya perlindungan maksimal tadi, tapi dia juga memberikan manfaat anti-aging ya, karena melindungi dari faktor oksidatif dari eksternal tadi. Nah, formulanya dia tuh invisible formula dan juga instant skin priming effect. Jadi no white cast, kulitnya oke banget sebelum makeup aman. Dan juga non-comedogenic dan cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Jadi itu dia manfaat dan fitur-fitur yang ada di sunscreen ini ya teman-teman ya. Gimana udah keracun belum? Gimana? Gimana? Udah teracuni belum ya? Sudah teracun ya? Oh, ternyata banget ya. Bakal jadi andalan banget produk ini kudu borong. Setuju karena memang value-nya oke banget ya.
Nah, cara pemakaiannya teman-teman pasti udah tahu ya, tapi mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu, bisa juga diingatkan kembali gitu ya ke customernya. Jadi sunscreen ini penggunaannya urutan terakhir dalam rutinitas skincare kan, jadi sebelum pakai makeup gitu. Nah, anjurannya makanya adalah 2 jari ya, 2 jari. 2 jari tuh bisa digunakan untuk wajah dan juga leher. Tapi 2 jari juga jangan dikit-dikit banget gitu ya guys ya. 2 jarinya tuh yang bener-bener ya gak usah banyak-banyak banget tapi ya cukup lah gitu. Jadi setelah cuci muka pakai rangkaian biasa No Face Plus misalnya ya, pakai eye cream, pakai serum, pakai day cream, habis itu baru pakai sunscreen. Oke. Nah, tergantung kebutuhannya kalau misalnya apa namanya lagi di luar paparan sinar matahari intens bisa reapply 2 sampai 4 jam sekali untuk kebutuhan optimal. Apalagi kalau kalian ini ya perawatan dokter gitu, misalnya di laser atau habis facial gitu, itu butuh perlindungan lebih sering gitu di reapply supaya menghindari terjadinya tuh flek hitam gitu ya atau hiperpigmentasi. Oke, sekarang apa nih? Sekarang adalah waktunya how to sell gitu kan. Jadi aku juga mau ngingetin lagi apa yang mesti dilakukan teman-teman untuk bisa sukses gitu ya menjual si sunscreen ini. Udah pasti kita mantranya bener-bener nggak berubah ya dan ini sudah dibuktikan oleh banyak kesuksesan brand partner kita yaitu pakai gunakan produknya. Jadi kalian tuh bisa cerita ya dengan passionately, dengan bener-bener no peres-peres, beneran beneran tahu gitu loh, kayak ngerasain sendiri gimana sih enaknya pakai produk ini. Lalu kalian bisa share itu, mau ke downline, mau teman-teman siapa aja gitu ya, teman-teman kantor, teman-teman ibu-ibu arisan gitu ya, siapapun teman kalian gitu kan bisa di-sharing gitu ya tentang gimana enaknya gitu kan pakai produk ini dan of course habis itu bisa invite juga teman-teman untuk em, menjadi member misalnya kan dengan benefit khusus kalau misalnya dia mau beli sendiri lagi gitu kan atau dia mau join sebagai brand partner itu bisa kita invite lebih gitu. Jadi always you share invite ya teman-teman. Nah untuk Q&A-nya, aku akan buka Q&A teman-teman, tapi aku akan Oh, oke. Terima kasih Kak Putri, Kak Mimin juga di sini ya. Yang aku akan tanyain juga Ya, aku akan tanyain juga nanti pendapat testimoninya Kak Mimin ya, tamu spesial kita juga nih. Karena dia juga termasuk yang kasih testimoni ke kita semua di sini yang kalau dia tuh suka banget pakai sunscreen-nya. Bener nggak Kak Mimin? Betul. Benar ya? Nah, sebelum aku keep Q&A, baik banget Kak Putri udah iniin ya, udah rangkum pertanyaannya, tapi aku akan ini dulu, Q&A dari sini dulu ya. Yang aku sudah ini juga yang common, pertanyaan yang common ya. Mengapa menggunakan broad spectrum sunscreen lebih baik? Karena memang broad spectrum sunscreen itu memiliki filter UVA dan UVB yang nggak hanya melindungi dari sunburn kan, tapi juga dari penuaan dini. Makanya broad spectrum itu lebih direkomendasikan. Nah, seberapa sering sunscreen digunakan saat terpapar matahari? Gunakan 2 jari ya sebelum kita kena matahari gitu ya. Kemudian reapply 2 sampai 4 jam sepanjang hari untuk proteksi optimalnya. Apakah bisa digunakan pria? Of course ya, karena produk ini unisex, jadi bisa digunakan wanita ataupun pria. Dan sejak usia berapa sunscreen ini bisa digunakan? Direkomendasikan untuk usia 20 tahun ke atas. Tapi kenapa Kak? Kenapa di bawah usia 20 nggak bisa? Bukannya nggak bisa, boleh banget ya. Jadi bisa 16 tahun ke atas pun bisa teman-teman. Tapi kenapa direkomendasikannya untuk usia 20 tahun ke atas? Karena manfaat Novage Plus ini kan ada manfaat anti-agingnya kan. Anak-anak di bawah 20 tahun mungkin tidak terlalu merasakan manfaat anti-agingnya gitu. Tapi tetap of course bisa merasakan juga manfaat proteksinya. Ya, jadi kalau bilang rekomendasi kan artinya ini bagus banget nih untuk usia 20 tahun ke atas. Karena kan dia juga udah punya concern anti-aging. Tapi kalau di bawah 20 tahun Kak, kayak 16 tahun ke atas kan udah usia dewasa, boleh nggak? Boleh banget gitu untuk proteksinya. Karena kan ini broad spectrum sunscreen kan. Tapi mungkin dia kayak manfaat anti-agingnya dia belum berasa karena kan masih muda banget ya. Itu aja, tapi bukan berarti nggak boleh ya. Tapi kalau direkomendasi, ini akan cocok banget ya untuk usia 20 tahun ke atas. Oke,
Oh, ini sebentar lagi big surprise, tapi aku belum mau ngasih surprise dulu. Aku pengen baca Q&A dulu. Jadi sabar ya teman-teman ya. Harap bersabar untuk big surprise-nya. Kita tutup lagi. Apa namanya? Tirainya. Aku akan jawab dulu. Bisa dipakai usia berapa? Tadi aku udah jawab ya, 16 tahun ke atas, tapi sangat direkomendasikan untuk 20 tahun ke atas. Peri di mata enggak? Tidak so far, tapi memang sebaiknya sunscreen itu tidak dipakai langsung di dekat mata ya. Jadi hindari area mata yang seperti eye cream itu biasa dipakai itu ya, di area kelopak itu sebaiknya dihindarin karena memang sebetulnya kecuali eye cream ya tidak dianjurkan dipakai di area sekitar mata. Kalau reapply makeupnya gimana dong? Sebaiknya dihapus dulu. Jadi bisa menggunakan micellar water ya kan? Atau cuci muka dulu, baru pakai sunscreen. Gitu supaya tidak menumpuk-numpuk dan apalagi kalau mukanya oily gitu ya, menghindari resiko untuk segalanya menumpuk jadi satu dan akhirnya menyumbat pori. Ya, gimana urutan pakai sunscreen untuk makeup? Tadi pakai dulu urutan skincare-nya ya. Jadi pakai setelah cuci muka, pakai dulu misalnya kalian pakai eye cream dulu, lalu pakai serum dulu, pakai day cream dulu. Setelah itu tahapan terakhir dari skincare baru pakai sunscreen. Oke? Dan apalagi Kak? Perlu pakai primer lagi nggak? Perlu pakai primer nggak? Itu preferensi aja. Kalau misalnya kalian merasa perlu pakai primer makeupnya lebih awet gitu boleh gitu. Kalau tujuannya primernya pengen makeupnya lebih awet gitu atau pengen yang pore minimizing primernya gitu ya. Karena primer aku bisa pori-porinya jadi hilang gitu misalnya ya. Ya itu boleh-boleh aja gitu. Jadi kalau mau pakai primer ya berarti habis sunscreen pakai primer. Tapi kalaupun nggak mau pakai primer gitu ya, ini juga akan oke banget di bawah makeup. Cara mengoleskan yang tepat, sebenarnya nggak ada cara khusus sih, tapi ya 2 jari aja teman-teman. Jadi pakainya yang paling penting, pakai sunscreen itu, ini penting nih, ini penting banget. Pakai sunscreen itu tidak boleh terlalu sedikit karena tidak akan optimal. Oke, jadi yang suka aku pakai sunscreen kok, tapi mukanya masih tetap gosong misalnya gitu ya, kebakar. Karena pakainya tuh bener-bener tidak sesuai gitu loh. Kalau misalnya anjuran dermatologis gitu ya, biasanya memang bahkan setengah sendok teh gitu ya. Jadi emang pakainya tuh emang harus cukup banget di mengcover area muka dan leher kita gitu. Jadi bener-bener nggak boleh pelit-pelit, nggak boleh dikit-dikit gitu loh. Tapi nggak perlu kebanyakan juga, karena nantinya juga jadi lengket, ya kan? Malah jadi berminyak muka kita, jadi nggak perlu berlebihan, tapi cukup banget mengcover semuanya, nggak boleh terlalu sedikit. Tadi kan chemical sunscreen kan ada 3 tipe, bedanya apa Kak? Chemical sunscreen ada tiga tipe. Oh, mungkin maksudnya ada tipe sunscreen ya, ada chemical, ada physical, ada hybrid. Bukan chemical sunscreen ada 3 tipe gitu ya, tapi ada 3 tipe sunscreen. Itu sebenarnya dari filter yang digunakan, Kak. Kalau ada filter yang digunakan itu jenisnya physical sunscreen gitu, misalnya yang nano gitu ya. Nah, itu tuh dia tipenya biasanya mengenalinya dia tuh yang bikin white cast itu biasanya physical gitu. Nah, bedanya sama yang chemical sama filter chemical cara kerjanya. Jadi kalau misalnya yang physical itu dia itu memantulkan. Jadi kalau misalnya matahari apa namanya kita terpapar matahari, sinar UV-nya tuh akan mantul gitu. Itu kalau physical filter, cara kerjanya gitu. Kalau chemical, ketika kita terpapar matahari, dia non-aktif. Jadi dia nggak masuk ke dalam kulit kita gitu. Jadi itu beda cara kerja antara chemical dan physical. Kalau misalnya hybrid, yang tipe ketiga, hybrid itu gabungan. Jadi filternya gabungan antara filter physical dengan filter chemical gitu. Jadi pakai dua-duanya. Itu semoga paham. Kalau udah tanning gimana cara balikinnya? Tanning itu akan pasti balik lagi Kak karena kulit kita tuh terus beregenerasi kan. Jadi caranya kalau mau cepet harus rajin skincarean aja. Jadi kulitnya mendapatkan nutrisi yang cukup setiap hari gitu kan. Jadi make sure setiap hari pakai
pakai skincare-nya supaya kulitnya tetap dia dapat nutrisi yang cukup, kulitnya bergerak terus gitu kan, teregenerasi sesuai tepat waktu, nanti kulitnya paling nggak 2 minggu akan balik lagi. Aman untuk Bu Mil dan Bu Sui, of course, yes. Ya Kak, pertanyaannya ya. Hmm. Waktu yang tepat untuk menggunakan sunscreen sebelum keluar rumah berapa menit? Sebelum keluar rumah itu nggak ada terlalu ini sih ya. Kalau di kita tuh di apa khususnya di Oriflame juga nggak ada aturan khusus, jadi bisa langsung aktif gitu. Jadi ya sebelum keluar rumah itu sebaiknya sih semakin cepat jaraknya dari keluar rumah itu semakin baik. Jadi maksimal tuh 30 menit gitu ya. Maksudnya kalau udah kelamaan banget, misalnya kita 2 jam, 3 jam sebelumnya pakai sunscreen, kita keluar itu kan udah berapa lama gitu ya sunscreennya ya. Jadi sebaiknya misalnya maksimal 30 menit gitu. Maksimal 30 menit sebelum. Bukan minimal gitu. Ada lagi? Sepertinya banyak banget ya Kak. Kita masih ada waktu ya? Apa-apa ya. Ini udah pada nggak sabar juga nih soalnya big surprise, big surprise. Tapi by the way aku pengen ini doang Kak Putri boleh gak nyalain kameranya? Nyalain kameranya. Kita mau lihat Kak Putri ya. Guys, Kak Putri ini adalah Mimin ID.Oriflame yang bikin konten-konten di Oriflame ya kan, yang menghadirkan konten-konten bermanfaat untuk kita semua. Nah, kebetulan Kak Putri ini tuh udah nyobain ya Kak ya, baru nyobain si Novage Procuticals ini. Jadi sekalian aja kita tanyain gimana Kak testimoninya Kak, supaya makin keracun nih warga-warga di sini nih. Sebelum kita kasih surprise, kayak mereka udah nggak sabar banget. Oke. Udah nyambung sih. Gak usah dinyalain mic-nya, Kak. Oke. Halo teman-teman semuanya. Ya, hari ini aku sama excitednya sama teman-teman semua untuk dengerin training soal Novage Plus Procuticals Ultralight UV HD Shield SPF 50. Panjang ya. Panjang ya? Untungnya manfaatnya pun panjang. Panjang. Jadi tak masalah. Betul. Aku baru aja dikasih kesempatan sama Aditya untuk mencoba. Itu sekitar 3 hari lah, 3 hari yang lalu mencoba sunscreen ini. Dan aku problem skinnya adalah gini, aku pada dasarnya jujur malas pakai sunscreen. Kenapa? Karena aku belum menemukan formula sunscreen yang oke untuk tipe kulit aku. Aku tuh kulitnya berminyak, berjerawat juga terkadang gitu kan. Terus apa namanya? Aku tinggal di Bali yang utamanya itu kan sebenarnya panas ya. Terus kalau sunscreennya nggak nyaman tuh keringetan tuh jadi lengket gitu loh. Nah, 3 hari lalu aku tuh seperti menemukan sahabat baru ya, karena ini jujur bukan peres bukan apa, bagus aku bilang oh bagus, enggak aku bilang enggak gitu. Betul. 3 hari yang lalu apa namanya aku coba ini dan aku suka banget, kulitku kayaknya bilang love gitu sama sunscreen ini karena nggak lengket, ini nggak sesuai dengan klaim dan Sesuai tidak dengan klaim ya? berarti ya Gak no overclaim ya? white cast, No overclaim. no overclaim, no white cast cek, nggak white cast, dia gampang sekali dibaur, kemudian dia gampang sekali menyerap. Terus tadi no apa lagi? Good under makeup, Good under makeup gitu kan. Terus yang pasti gini, non-comedogenic. non komedogenic, apakah itu harus dibuktikan seiring waktu nggak sih? Bisa, Bisa tapi kan, juga tapi tidak merasa bikin jerawat atau komedo gitu ya Kak ya, udah berhari-hari ya. jadi Aman apa ya. namanya, kulit aku termasuk sensitif yang kalau misalnya nggak cocok sedikit sama sesuatu tuh langsung timbul reaksi gitu ya. Ini kulit aku tidak ngambek. Jadi benar-benar 3 hari pertama atau hari pertama aku nyobain ini, begitu aku ngolesin sunscreen ini tuh rasanya tuh nyaman banget, nyaman banget. Bahkan si aku yang tidak suka pakai sunscreen malas gitu. Maksudnya kalau pakai sunscreen tuh kayak beban banget karena nanti sampai kantor lepek lagi gitu loh. Aku taruh di tasku deh ya. Oh iya, iya. Jadi udah 3 hari ini aku rajin reapply. Walaupun aku nggak hapus makeup lagian ke kantor, aku nggak begitu heavy makeup sebenarnya. Tapi intinya adalah progres besar buat aku yang males pakai sunscreen. Jadi rajin. Jadi rajin dan reapply. Yeay. Ya itu. Jadi sunscreen ini tuh wah, top banget sih, udah nggak Seneng bisa banget. hilang. Pokoknya untuk kulit oily ini best friend sekali. Seneng banget dengarnya Kak. Thank you banget. Dan
kita juga pengen berharap banget ya, apa banyak customernya yang se-happy Kak Putri juga yang tadinya malas pakai sunscreen Mm. jadi sunscreenan terus. Mm-mm. Ya ini udah menjadi bukti nih satu. Jadi aku harap teman-teman juga bisa mendapatkan customer-customer lain yang akhirnya jadi loyal juga gitu. Nah ini juga banyak banget yang minta direspon nih dari Kak Sekar. Punya bukti pengujian in vivo pastinya ada ya, tapi karena memang kalau misalnya kita ada klaim SPF 50 pastinya ada pengujiannya ya Kak ya, dengan tadi aku jelaskan kita menggunakan metode in vivo PF tadi gitu kan. Dengan Eropa punya regulatori pastinya itu juga dilakukan gitu. Tapi memang itu bersifat confidential gitu semua pengujian-pengujian. Karena mungkin kalau kita lihat di sini sekarang banyak yang kayak gitu karena kan kebanyakan produknya lokal ya Kak ya. Tapi nanti ini masukan yang oke banget. Nanti coba kita kasih masukan ya, mungkin apakah ada dari global, mungkin mau mau apa mau bikin video atau apa gitu ya, bisa untuk memperlihatkan uji-uji in vivo kayak gini gitu ya. Terima kasih masukannya. Nah, teman-teman, ini banyak banget yang tanya karena peserta kita banyak banget, tapi mungkin Ya. kayaknya kita udah mau ini ya. Udah mau habis juga waktunya. Ini banyak yang nanya kapan launchingnya. Launching itu bulan Desember, guys ya. Pas banget di 1 Desember. Kalian jangan sampai ketinggalan. Harus langsung gas yang banyak ya. Kalau perlu buka PO dari sekarang ya. Tapi, Kak. Kak Putri, Yes. teman-teman semua, aku punya big surprise kan. Tadi seperti janji aku kan, Ya. ya. Aku punya big surprise kayak kado untuk kalian yang selalu apa pengen tahu soal produk Oriflame. Kita juga Aku takut. iya kan, aku juga Kalau takut excited gitu. excited, aku juga excited banget pengen tahu, pengen kasih kado banget ya. Ini tuh kado spesial buat kalian semua yang memang juga pengen tahu tentang produk-produk Oriflame, yang selalu jualan Oriflame tuh juga dengan value-value produknya gitu kan, bukan yang bener-bener cinta kan jadinya kan, karena memang percaya produk Oriflame tuh bagus dan pengen dengerin. Kita appreciate banget ya, kita appreciate banget teman-teman mau dengerin aku ngoceh ini 1 jam soal sunscreen ya, dan kita berbagi tentang gimana bagusnya story-nya produk Oriflame, dan semoga teman-teman bisa menyampaikan ini lagi ya ke banyak orang, jadi makin banyak yang tahu value produknya Oriflame. Bagusnya produk Oriflame tuh bener-bener gak kalah ya, gak kalah sama brand of course, malah kebanyakan lebih bagus ya, lebih bagus dengan harga yang affordable banget. Makanya kayak kita harus bener-bener jadi word of mouth dari produk-produk kita. Udah, 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 oke. Kado spesial untukmu adalah 3, 2, 1. Yeay, kalian bisa untuk dapat Novage Plus Proceutical duluan guys ya. Caranya kalian bisa pre-order ya. Bisa pre-order dengan cara gimana? Harganya sama dengan nanti harga launching, yaitu 149.000, tapi kalian bisa dapat duluan. Duluan ya. Dan ingat, ini stoknya hanya terbatas dimulai dari nanti jam 11.00 WIB. Ini akan diaktifkan kodenya. Jadi nanti pas jam 11.00 WIB kalian cepetan check out gitu ya. Stoknya terbatas hanya 500 pieces, dan satu brand partner hanya bisa beli satu produk ya, dengan BV 75% dengan memasukkan kode promosi ini. Novage Plus SPF 50 dengan hurufnya besar semua. Jangan lupa di screenshot ini ya, takutnya lupa kode promosinya Novage Plus, pakai apa namanya, bukan pakai tanda tapi benar-benar ditulis ya, PLUS SPF 50. Ini sampai dicoret-coret ya layarku ya. Kenapa dicoret-coret? Gimana cara menghapusnya ini? eh Oke, gimana cara menghapusnya ini ya? Sebentar. Nah, oke teman-teman, jadi selamat, kalian bisa langsung pre-order. Caranya itu kalian masukin kodenya dulu ya. Aku lupa tulis kodenya ya di sini. Rencananya itu buat apa Kak, dia nanya? Nah, itu. Ya, jadi kan memang apa, produk ini kan belum ini ya, belum dijual ya Kak, karena memang akan aktif dijualnya baru 1 Desember nanti. Tapi karena teman-teman udah ikut training hari ini ya kan, jadi spesial untuk kalian bisa bisa untuk beli ini duluan gitu. Jadi em,
cari kodenya akan aku tulis sini 41059. Thank you Kak Sekar. 41059. Jadi kalau misalnya nggak muncul, coba masuk ke keranjang. Jadi klik keranjang kalian dulu, klik keranjang kalian, terus klik lagi kode produknya 41059. Nanti masukkan kode promosinya. Novage Plus SPF 50, aktifkan, kalian bisa order. Hanya berlaku satu brand partner, satu produk. Oke. Terbatas hanya 500 pieces, waktunya tidak terbatas, pokoknya sampai stoknya habis. Jadi kalau misalnya Kak, aku udah beli tapi kan cuma bisa satu, boleh nggak aku kirim ke orang lain gitu, ke downline aku, ke teman aku? Boleh, boleh banget. Oke, jadi ini boleh boleh disebarluaskan juga ya teman-teman ya. Tapi ya kalau kalian di sini make sure kalian beli dulu karena nanti kehabisan ya. Karena kan ini banget nih, spesial banget nih. Ya cuma 500 pieces, jadi pastiin kalian beli dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya mau menawarkan downline-nya semua selama persediaannya masih ada, batasnya soalnya hanya 500 ya, masih bisa dibeli. Oke, ada yang udah check out? Yang sudah check out? Ya, kodenya 41059, Novage Plus SPF 50. Dikirimnya langsung atau tanggal 1 Desember, dikirimnya langsung. Jadi teman-teman bisa mendapatkan duluan ya. Jadi benar-benar bisa merasakan duluan sunscreen-nya sebelum nanti launching di tanggal 1. Oke? Ya, rasa ini aja teman-teman. Ini dicoret-coret lagi ya. Jadi aku tolong jangan dicoret-coret supaya teman-teman bisa apa namanya bisa screenshot ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita akhirin? Semua cabang bisa order? Yes, bisa. Pokoknya selama selama masih ada stoknya ya teman-teman ya, karena cuma 500. Jadi pastiin secepatnya. Oke, belum bisa order karena mungkin belum jam 11.00 pas. Udah jam 11.00 belum sih Kak? Udah 11.00 pas. Ya, karena ini akan dibuka tepat jam 11.00. Oke, jadi Udah karena dijawab supaya sama teman-teman mau Tienpun. Aku kan nanyanya gini, halo selamat siang Kak, ya Neptune siap. 2XL ready? Aku bilangnya 2XL loh sengaja kan. Dia jawabnya, halo selamat siang Kak Yeni, untuk warna Neptune size XX. Oh, sepertinya ke pencet ya. Oke, teman-teman, kalau gitu karena kalian udah mau langsung sibuk mengorder-order, jadi aku akan leave it to you guys ya. Semangat warnya dan terima kasih banyak udah join kita hari ini. So happy untuk sharing produk yang keren ini sama kalian. Happy pre-order, nanti produknya akan dikirim langsung sekarang, nggak menunggu Desember. Pastiin secepatnya karena stoknya terbatas banget dan hanya satu orang, hanya satu produk. Makasih banyak teman-teman udah join hari ini. Sampai jumpa.